Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ikat suamimu. Jangan salah arti, Jangan. suaminya diikat beneran enggak? Maksudnya diikat dengan cinta, Oh. supaya suaminya enggak pergi kemana-mana. Perhatian. Kasih sayang. Nah ini nih yang agak ribet nih, ada artikel lagi nih yang akan saya bacakan ya, mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Langsung aja saya bacakan, ini artikelnya ada di belakang nih. Disantet pelakor, wanita yang belum 40 hari melahirkan ini dibenci suaminya sendiri. Nah ini dari berita ini, santet ini kembali terjadi kali ini seorang ibu yang belum 40 hari melahirkan bernama Rahma 20 tahun asal Jakarta yang rela jauh-jauh datang ke Kalimantan untuk meruqyah dirinya sendiri. Diketahui Rahma ini dikirim santet oleh pelakor yang tak lain adalah orang yang pernah bersama suaminya agar rumah tangga mereka berpisah dan suami Rahma bisa kembali ke pelukan pelakor. Aduh. Astagfirullahalazim. Kalau kelihatan itu bisa enak dicegahnya. Tapi kalau nggak kelihatan ini bagaimana caranya nih? Nah kita coba pengen tahu juga nih Ustadz Cece mohon izin ya. Bagaimana caranya setan ini dalam membantu usaha para pelakor dalam merebut suami orang nih ya. Lalu bagaimana caranya istri dalam membentengi dirinya atau membentengi suaminya itu dari sihir para pelakor. Mohon izin penjelasannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita perhatikan bahwa ketika setan memberikan dunia yang begitu indah kepada si pelakor. Bahwa dia akan menjadi kaya, bahwa dia akan menjadi hidupnya lebih enak, lebih tenang. Padahal itu adalah dusta semata. Bahkan mereka akan merasakan penderitaan yang luar biasa bukan hanya di akhirat tapi waktu di alam dunia. Berbagai macam ujian yang berat akan dia dapat. Kenapa? Itulah setan caranya. Makanya pada waktu terjadi muktamar setan dan iblis, semuanya datang gitu. Jadi hadir di situ, wah pertemuan besar. Yang satu lapor, saya telah menggoda manusia karena minuman keras. Saya telah menggoda manusia karena dia merampok. Ah itu mah cemen, gitu kan. Saya telah membuat gedung yang besar. Ah itu mah semen, oh, gitu kan. Pokoknya cemen gitu kan. Kecil. Nih yang satu nih ternyata luar biasa. Saya telah memisahkan seseorang dari pasangannya sehingga dia bercerai. Inilah bala tentaraku yang paling hebat. Nah ternyata si setan ini, si iblis ini menggoda si pelakor dengan cara apa? Supaya bisa memisahkan seorang pasangan. Kan itu prestasi iblis dari luar biasa. Nah bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama adalah yaitu dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Di antara nabi yang contohkan adalah membersihkan tempat tidur dari setan bernama Dasim. Dipukulkan dengan lidi 3 kali ataupun sajadah, membaca surat Al-Fatihah dan kemudian jangan lupa adalah membaca ayat kursi, kemudian adalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, membaca surah Al-Falaq 1 kali dan membaca surah An-Nas 1 kali. Dan ada lagi yang penting nih, doa yang kalau kita baca doa ini ternyata maaf setan itu akan lari. Santet itu tidak akan mempan mengenai kita. Ini Apa doa tuh? yang diajarkan dan tidak bisa saya sebutkan sekarang. Mungkin nanti di akhir. Oh. Ini penting sekali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana nih, ini penting banget. Jadi kalau kalau disantet nih misalkan nih. Seseorang yang disantet dan bacalah doa ini, santet itu tidak akan bisa mengenai pasangan kita. Oh ini bikin penasaran doanya ini jirinya nih. Apa Iya, doanya? ini Di ending ya, di ending. Ya, ini doa ini dari hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari nomor 3371. Jadi ini betul-betul doa yang diajarkan Nabi. Baca doa ini, wah dahsyat luar Ini biasa. jangan gantung-gantung terus ah, saya lama-lama jadi bikin penasaran Karena aja. ini kan materi saya. Oh iya benar. Saya Tapi disuruh- gini saya mau nanya juga nih Ustaz Cecep nih, bagaimana hukumnya nih meminta bantuan orang-orang yang mengerti santet ya atau mengerti santet ini untuk mengobati orang supaya orang terkena santet. Hukumnya bagaimana nih secara Islam? Bagaimana? Ulangi. Hukumnya Ya. orang yang nyantet ini minta tolong bantuan dukun atau apa untuk nyantet orang ini hukumnya apa? Orang ini? yang kerjasama dengan jin, orang yang kerjasama dengan makhluk halus ya. Sehingga disebutkan fazaduhum rohaqa di dalam Al-Quran. Bertambahlah kedurhakaan mereka. Hilanglah keimanan mereka. Maka jangan pernah Anda coba-coba kalau disantet bertanya kepada orang bodoh, jangan. Bertanya kepada orang pintar, jangan. Bertanyalah kepada ulama yang mengerti syariat agama. Terus kalau misalnya seandainya dia minta tolong orang yang kena santet ini dengan dukun lagi gimana? Maksudnya orang yang ngerti ini ternyata ngerti santet di sebelah sana. Itu bagaimana hukumnya tuh? Ya itulah yang saya katakan tadi. Jangan bertanya kepada orang yang dalam tanda kutip. Apalagi dia tidak ngerti syariat agama, tidak ngerti masalah
agama, tidak sholat, maka kita akan disesatkan oleh dia. Nauzubillah. Jadi kalau kita bertanya, dia ada dua. Namanya adalah ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang syar'i. Iya. Yang memakai yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan, dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama. Dan ada yang syirkiyah, yaitu syirkiyah itu adalah dengan memakai jimat-jimat yang tidak diajarkan di dalam agama. Nanti kita bahas Sehingga lebih akan lanjut lari lagi. Saya kepada masih penasaran kemusyrikan. sama doanya nih nanti nih. Siap, Ya, siap. sekarang kita mau baca lagi nih sebuah artikel dulu sebentar Ustaz Cecep ya. Mohon izin Ustaz Cecep. Nah ini ada lagi nih artikel yang menarik yang perlu kita bacakan. Viral wanita meminta pelakor goda suami. Diberi imbalan 1 juta rupiah. Wah, sebuah komunitas pelakor di Facebook mendadak membuat heboh publik. Komunitas ini merupakan wadah yang menampung keluh kesah para wanita dan yang pasangannya diganggu pelakor. Dalam komunitas tersebut, para wanita menghancurkan isi hati pelakor tentang pelakor. Nah ini nauzubillah ya, maksudnya ada kok istri malah pengen menguji kesetiaan suami. Malah manggil pelakor, terus suruh godain suaminya. Apakah suaminya setia atau enggak? Tiba-tiba kecantol. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Ini gimana hukumnya Ustaz Lulung? Lagian nekat sih pakai Iya, nyewa-nyewa iya. orang. Aneh aja. Iya kalau imannya kuat tuh suami, kalau kagak. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana nih hukumnya ketika ada seorang wanita pengen ngetes suaminya. Nguji, emangnya sekolahan menguji kesehatan suami dengan mengutus orang lain. Padahal kan nguji bisa aja dengan cara lain. Misalnya apa? Oh iya biasanya kita nggak pernah biasanya kita selalu nelpon, sekali-sekali jangan nelpon ah. Kalau kita nggak telepon, kira-kira dia ikat gak sama kita? Kok tuh sih kamu kagak nelpon, Ben kamu nelpon. Oh berarti dia perhatian gitu. Betul. Ini malah nyuruh wanita lain untuk ngetes. Iya kalau kenyataannya dia setia. Kalau kenyataannya ternyata tidak, kuat kagak tuh imannya? Ntar yang ada udah kagak kuat, udah lagi sakinah mawaddah warahmah, ngetes ternyata, oh ternyata kamu seperti ini ya. Dia nyanyi. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melepaskan aku, pelan-pelan saja. Nyari gara-gara sih. Lepaskan terakhir deh nyesel. Jadi boleh saja mengetes namanya kesetiaan suami. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Dengan cara-cara mungkin yang sopan. Ini malah ngundang yang bukan mahram. Dibayar pula. Siapa yang kagak mau dapat duit juga ya kan. Nauzubillahimin zalik. Maka doakan suami kita kalau ada perubahan. Yang kedua caranya lain selain kita tadi biasanya nelpon. Kita misalnya biasanya kita nggak kasih pergi sendirian. Sekali-sekali yaudah pergi deh mas sendirian tuh Sabtu Minggu apa kayak hari apa kayak. Terus deh padahal di hati biasanya juga berdua. Sekali-sekali biarin aja kasih kebebasan. Nah kalau dia di jalanan nelpon mulu berarti dia perhatian sama kita. Itu baru ngetesnya enak. Oh, Dia ini pakai udah sering perempuan dipraktekin nih. Ini masa perempuan lain diutus-utus. Iya. Jadi ending lagunya apa? Ku menangis. Apalagi seperti itu. Jadi jangan coba-coba. Kenapa? Kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Yang ada adalah doa dan ikhtiar dalam koridor syariah. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi air matanya air mata yang adem bukan air mata yang panas. Ya kan? Kalau ketahuan artinya itu berselingkuh, kita nangis. Emang kenapa? Ngetes, pakai ngetes juga sih, Nek. Kan Jadi pakainya gini heran. sebenarnya masih banyak cara lain ya. Masih banyak Kenapa cara harus lain pakai yang cara yang sopan. itu gitu ya? Iya, kecentilan sih. Iya kalau tiba-tiba lakinya iman yang gak kuat, terus kecantol tuh perempuan, yang rugi siapa bu? Gitu ya kan? Wanita. Kan? Ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi Udah, nih. Karena oke saya masih deh. punya artikel juga yang menarik nih dan penting banget saya bacakan nih ya. Kalau tadi adalah komunitas pelakor, sekarang ada jasa detektif perselingkuhan. Ini gimana nih? Detektif ada juga. Ini dia nih artikel ini. Ada jasa detektif perselingkuhan. Detektif Angel menawarkan jasa penyelidikan perselingkuhan bagi Anda yang memiliki kecurigaan terhadap pasangan. Jasa detektif perselingkuhan ini tercipta seiring maraknya kasus perselingkuhan di masyarakat. Para agen detektif Angel bekerja secara profesional dalam hal investigasi lapangan dan pengumpulan bukti perselingkuhan. Seluruh data aktivitas dan rahasia klien terjaga kerahasiaannya dan keamanannya. Layanan kami selalu mengutamakan profesionalisme dan kepuasan konsumen. Customer satisfaction. Satisfaction. Ini ada detektifnya zaman sekarang nih. Tapi pertanyaannya nggak gitu juga sih. Jadi kalau seandainya tadi nih Ustadz nih sebelum iklan saya masih penasaran. Jika ada suami direbut sama perempuan lain, apakah yang harus dilakukan istri? Atau mungkin ya bersyukur atau mungkin tadi dia bilang bagaimana caranya supaya membuktikan bahwa suaminya setia gitu loh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, makasih banyak. Ini hari ini legalah perasaan kita
untuk menyelesaikan persoalan tanpa membuat lagi persoalan baru. Tadi saya ditanya sama Mas Fadli, terus saya langsung bersyukur. Tapi tahapan bersyukur ini harus diawali dengan sabar. Setelah sabar baru berakhlak. Setelah berakhlak baru bersyukur. Jadi ketika suami selingkuh, ketahuan selingkuh, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Tapi ada tahapannya. Nggak boleh juga, alhamdulillah suamiku selingkuh. Orang pasti berkata, agak stres kayaknya. Ya. Jadi sebenarnya memang harus, kenapa saya katakan bersyukur? Ternyata ketahuan. Daripada maaf, enggak enak ngomongin ini. Ada kata-kata seseorang yang luar biasa, saya dapat mempelajari dari beliau. Saya itu nggak bisa terima banget kalau suami saya selingkuh. Kenapa? Aku jijik. Karena dia dari sana bawa ke saya. Bagus juga ini. Kita tidak tahu apakah ada penyakitnya atau tidak. Berarti berpindah kepada kita. Ini bagus juga nih alasannya. Alasannya masuk akal. Nah, maaf. Kita harus bersabar. Apa artinya bersabar? Mampu marah tapi tahan. Jangan sampai justru perlakuan kita ketika suami selingkuh. Dia dia setrika suaminya. Dia bunuh suaminya. Yang jatuh Anda dihukum. Yang jatuhnya Anda dihukum. Lalu bersabar di sini dalam bentuk berlaku adil. Kalau kan dalam Islam kan membolehkan apa? Memperlakukan, membalas dengan keadilan. Bukan berarti suamiku selingkuh. Kalau begitu aku selingkuh juga. Bukan begitu maksudnya. Membalas sesuai syariat. Sesuai aturan yang sudah diaturkan tanpa ada bentuk kezoliman. Jangan sampai justru membuat kezoliman. Pikirkan ada anak, pikirkan ada keluarga, pikirkan ada martabat, pikirkan diri kita. Jangan sampai justru perlakuan kita menyelesaikan masalah justru menambah masalah lagi. Betul. Apalagi berlaku ihsan. Ayo Mas, kata orang Mas itu udah selingkuh ya. Bisa ajak selingkuhannya datang ke sini. Luar biasa. Saya mau traktir. Widih. Dalam hatinya kasih racun ya. Dikasih. Apa yang kau mau dari suamiku? Kau butuh uangnya, saya kasih kau. Iya. Kau butuh apa dari suamiku? Jadi itu. Langsung diinterogasi itu. Iya, Tapi secara baik-baik. Tapi secara baik-baik. Iya, Makanya iya. tahapan dari bersabar tadi harus ada tahapan yang kedua. Tahapan Tabayun. berakhlak. Oh, akhlak. Berakhlak. Bagaimana menyikapi ujian? Bisa jadi ini gimana menyikapi ujian ini, berarti ini adalah dari Allah untuk menguji keimananku. Atau menguji keimanan suamiku. Allah datangkan seseorang yang bisa, apakah dia bertahan atau tidak. Iya. Saya berapa kali diisukan selingkuh. Punya istri. Gitu? Iya, ada orang datang. Kapan itu? Di masjid Kapan? bicara. Dulu? Diisukan. Oh, diisukan. Enak aja. Iya. Diisukan. Iya. Kalau kapan dulu nuduh itu. Iya. Apa yang terjadi? Yang mendengar berita itu kakak saya, adik saya, tidak ada yang percaya. Ipar-ipar saya, enggak mungkin. Kata istri saya, untuk memperebutkan saya, menunggu saya aja 14 tahun menanti. Iya. Jadi gitu, mohon maaf. Yang tahapan ini nih yang mungkin orang berkata, ngapain Ustadz jauh bersyukur? Disinilah bentuk bagaimana kita bahwa manusia itu bukan milik kita. Miliknya Allah. Betul. Maka bersyukur dalam pembenahan diri. Ternyata Allah nampakkan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Betul. Makanya istri, harta, suami, pasangan simpan di tangan. Bukan simpan di hati. Iya. Ketika meninggal, ketika tidak ada atau ketika dia pergi atau menghilang. Tidak sakit hati kita. Iya. Karena segala sesuatunya punya Allah. Punya Dan dia Allah. hanya di dunia. Di dunia. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ini dunia ini kan kita cuma tinggal berapa tahun. Betul. Tinggal berapa lama. Mohon Betul. maaf. Tanpa menggurui hanya sekedar mengingatkan. Dunia ini cuma sesaat. Jangan sampai justru amalan kita, ibadah kita selama kita hidup digugurkan oleh gara-gara satu persoalan ujian. Betul. Nah, harusnya justru ujian datang itu untuk bisa jadi mengangkat derajat kita. Betul. Karena mohon maaf, Anda mungkin maaf tanpa menggurui. Bisa jadi orang simpati sama kita. Iya. Tapi karena kejadian yang terjadi, justru kita menyikapi dengan sikapan yang salah, justru orang kan memang dia. Malah menyalahkan. Gimana suaminya Gimana nggak suaminya tidak selingkuh. selingkuh, Orang istrinya istrinya- galak banget. Sama kata-kata Iya. kita. Kok kita sepemikiran ya? Iya. Ngomongin siapa sih? Sudah galak banget ngomongin siapa? Enggak, Nggak itu bisa. salah satu contohnya Karena gitu kalau aku, maksudnya.
pantesan suaminya. Iya. Itu kan jadi lebih baik. Oh, orang kalau istrinya baik, Betul. istrinya soleha, istrinya Orang baik. langsung simpati. Kenapa? Orang Betul. pasti simpati. Betul. Tapi gini, ini saya menarik juga nih ya. Maksudnya Ustaz Cecep nih, Ustaz Cecep balik lagi ke Ustaz Cecep nih. Siap. Saya masih penasaran nih tentang amalan dan cara yang dapat kita lakukan ya, atau mungkin para keluarga lakukan, terutama istri atau mungkin juga suami, agar tetap setia kepada pasangan. Nah, tidak tergoda kepada pelakor. Bagaimana Ustaz Cecep? Mohon izin, silakan. Duduk enak. Iya nggak apa-apa, duduk terserah, boleh bebas. Ternyata berdiri tidak berpengaruh. Jadi SID singkatannya. Apa tuh? Sholatlah agar hatimu tenang. Iya, Istighfarlah agar kecewamu hilang. betul. D-nya berdoalah agar bahagiamu segera datang. Masya Allah. Amin. Boleh tolong tepuk tangan? Oh, tepuk tangan sendiri saya dong kalau gitu dong. Iya. Jadi sholatlah. Nah ini penting, kita sholat. Jaga sholat kita. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan secantik apapun pelakor. Suami kita akan setia. Kenapa? Karena Allah yang nolong kita. Betul. Akan dibikin, dimakan, maaf. Itu jadi jijik suami kita dengan pelakor itu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan cahaya. Allah telah memberikan hidayah dengan sholat kita. Sholat hajat nangis kita kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, lindungi suamiku ya Allah. Ini penting sekali ini. Sholatlah agar hatimu tenang. Kenapa kita senantiasa gelisah? Karena kita jauh dengan Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, sholat kita jaga, tepat waktu, maka Allah akan dekat dengan kita. Sehingga dibukakan mata hati suami kita dan akan selalu mencintai istri. Amin. Kedua, istighfar. Banyaklah kita istighfar kepada Allah. Istighfar agar kecewamu hilang. Siapa yang tidak kecewa? Seorang suami yang berselingkuh, seorang suami yang tergoda oleh pelakor, pasti istri akan kecewa. Akan tetapi dia akan tenang. Aku akan mendapat yang terbaik bagiku. Sekarang suamiku sedang mendapatkan ujian, sedang mendapatkan cobaan. Ya Allah, ya Robbi, aku beristighfar kepadamu. Ingat gak kisah Ahmad bin Hambal yang pergi ke sebuah kota. Ternyata di kota tersebut dia diusir oleh pengurus masjid karena bajunya kotor, disangka gelandangan. Lalu dia datanglah ke sebuah warung roti, disitulah dia pesan roti. Ketika dipesankan roti, tukang roti itu setiap motong roti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, kenapa kau istighfar tiap potong roti? Karena aku berdoa, belum pernah aku dapat pengabulan doa ini, rasanya tidak mungkin. Apa doamu? Aku ingin ketemu ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, makanya aku terus istighfar. Padahal yang diinginkan sudah ada di belakang dia. Iya. Di belakang apa di depan? Ya nih? tadi di belakang. Oh di belakang. Iya. Saya nggak hadir waktu itu, jadi saya nggak paham. Iya. Nggak nyeritain tapi ini ceritanya di Oh, belakang. ceritanya di belakang. Karena iya, ini iya. kan lagi bikin begini. Oh iya. Jadi di belakang dia itu ternyata itu Imam Ahmad bin Hambal. Ini penting sekali. Ya. Jadi ini dikabulkan oleh Allah gara-gara apa? Istighfar dia. Nah istri yang beristighfar kepada astagfirullahalazim. Makanya ketika apa sih motong-motong sayur Lagi ya? motong sayur. sayur. mau Istighfar masak. karena suaminya tuh kan lagi di luar ada pelakor. Jangan dendam juga Iya, kepotong iya, lagi. maksudnya ke sayur. Oh ya ke sayur. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jauhkan suamiku dari pelakor tersebut. Maka Allah akan menjauhkan. Jadi intinya sebenarnya juga kita introspeksi diri tadi kembali. Nah, tadi, ya yang kan? terakhir adalah doa. Doa. Siapa tahu si pelakor tadi menggunakan santet. Nauzubillah. Doa yang diajarkan oleh Nabi adalah a'udzubikalimatillahhi tammah min kulli syaiton wahamah wa min kulli ainin lamah. Oh, ya Allah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari tiap setan nih, mingkuli syaiton, dari tiap setan. Jadi setan itu ada dua. Iya. Setan yang tidak terlihat namanya dasim dan setan yang terlihat namanya pelakor yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Nah, kemudian apalagi wahamah dan binatang yang membinasakan, binatang yang Betul. mematikan. Dan kemudian waming kuli ainin lamah dan ain yang membinasakan dan Iya. menghancurkan. Makanya hati-hati juga nih kalau kita banyak posting-postingan orang banyak yang Ain itu yang iya, ain bahaya. itu. Jadi Ya disitulah Allah. doa inilah santet kayak apa kayak nggak akan mempan dengan doa ini. Amin. Karena doa ini adalah doa hadis. Sekali lagi doanya dong yang di Kita rumah baca nih, pelan-pelan, sama-sama aja ya. pelan-pelan kita sama-sama baca doanya coba. A'udzubikalimatillah A'udzubika A'udzubikalimatillah tamah Tamah.
min kulli syaiton Min kulli syaiton wahama wahama wa min kulli Wa min kulli ainin ainin lama. lama. Aku berlindung dengan kalimat Allah Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna yang sempurna dari tiap setan Dari tiap tiap dan setan. binatang yang mematikan Dan binatang yang mematikan. dan dari tiap ain yang dari tiap menghancurkan. ain. Dan dari Amin tiap ya ain Allah yang ya. menghancurkan. Amin, amin ya Jadi Rabbal doa itu yang diajarkan oleh Nabi supaya pasangan kita terhindar dari santet ataupun Amin. pelakor. Amin. Jadi bisa godaannya berbentuk manusia ataupun berbentuk yang gaib, maka tidak akan mempan. Karena ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Iya, nanti nih kalau lebih lengkapnya lagi buat jamaah yang ada di rumah nanti kita bikin lagi. Nanti ini ya buat janji sama kreatifnya direkam lagi nanti biar yang di Ya. rumah juga bisa nonton Ikut terus baca. pelan-pelan ikut bacanya ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini nanti kita akan berdoa bersama. Ya mudah-mudahan kehidupan kita ini akan selalu diberikan kemudahan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang melimpah, yang berberkah, Amin. dijauhkan dari segala bahaya. Amin. Dan juga nanti kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah ini Masya Allah, jangan kemana-mana yang di rumah ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.